Kata Nabi di akhir zaman, saya ambil potongannya saja. Kata Nabi di akhir zaman ada namanya du'atun ila jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Nah, ini agak susah nak menjelaskan sedikit nih Bapak Ibu. Bahasa lainnya sebenarnya ulama su Bapak Ibu. Dan ini sudah kita beberapa tempat sudah kita bahas tentang ulama su ini Bapak Ibu. Udah ulama su ini agak berat mengatakannya. Ulama su itu ulama yang punya perangai yang buruk. Ulama yang kemudian tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Ulama cinta dunia. Ulama yang pamer-pamer. Mau pamer harta kek, mau pamer rumah kek, mau pamer apapun silahkan. Kalau ada ulama yang pamer berarti dia sudah cinta dunia itu Bapak Ibu. Itu ulama su. Dan hadis yang dhaif, ada lagi sebagiannya yang kuat, yang sahih. Tapi ada juga hadis-hadis itu yang kemudian dinukil oleh para ulama itu, tapi bukan hadis. Tapi ada orang-orang yang memiliki kepentingan kemudian hadis tersebut sebenarnya bukan hadis, tapi disebut dengan hadis palsu, atau bisa jadi itu qaulus sahabi atau qaulut tabi'i atau qaulul ulama yang kemudian disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dari qaulus sahabi atau perkataan sahabat, sekalipun perkataan sahabat dia mauquf, cuman sampai pada sahabat tapi tak sampai pada Nabi, bisa saja derajat hadis itu 3, sahih, hasan, dhaif. Tapi kemudian kalau dirafa'kan kepada Nabi, marfu' jadinya, atau hadisnya hadis marfu', bisa juga sama. Bisa hadis itu sahih, bisa hadis itu hasan, bisa juga hadis itu dhaif. Tergantung siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Kenapa kok hadis para sahabat, perkataan para sahabat bisa disandarkan kepada Nabi? Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat rata-rata semua apa yang dilakukan oleh Nabi, karena kiblatnya Nabi. Tapi tabi'in juga begitu. Tabi'in menyandarkan perkataan mereka kepada para sahabat. Para sahabat menyandarkan perkataannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi derajat kekuatannya itu jauh lebih kuat daripada qaulus sahabi ketimbang daripada perkataan para tabi' atau tabi'in. Kalau bahasa lain disebut dengan salafus saleh. Salafus saleh. Nah, di subuh hari ini saya ingin angkat ada beberapa hadis. Karena hadisnya banyak, kita pilih saja. Kita pilih beberapa hadis. Yang pertama, kata Nabi, nanti akan hilang 3 perkara di akhir zaman. Sayati alaikum zamanun la yakunu fihi thalatha khisalin. Nanti akan datang satu masa, di masa itu tidak ada 3 perkara. Sebenarnya bahasanya bukan tidak ada, tapi lebih tepatnya mengatakan akan sulit Anda temukan 3 perkara. Yang pertama, dirhamun halal. Dirhamun halal artinya harta yang halal. Dirham di sini bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu artinya dikiaskan, jadi dunia ini itu dikiaskan kepada harta karena sesuatu itu butuh duit. Ini kalau bahasa orang kita namanya tak ada duit tak hidup. Nah, ini bahasa yang merusak akidah. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gini, ini sedang merusak akidah dia. Tak ada duit tak akan hidup. Kalau tak ada duit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tandanya sedang merusak akidah. Kenapa? Karena dia sudah menafikan keberadaan Allah. Dia tidak percaya kalau Allah itu ada. Misal. Ada ketua masjid bilang begini, gimana kita mau buat kegiatan masjid? Orang kita tidak ada duit. Berarti kegiatan itu bisa ada kalau ada duit. Sekarang pertanyaannya, kalau tak ada duit tak ada kegiatan. Betul apa salah? Hati-hati. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada duit, tidak ada gerakan, berarti rusak akidah kita sekarang. Bisa jadi kegiatan itu berjalan baru datang duit, itu bisa jadi. Jangan percaya bahwa duit itu yang menjalankan sesuatu. Nah, kehidupan saat ini begitu. Kepercayaan manusia, ketika manusia mengangkat akal terlalu tinggi, itu dia. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah, dulu ada perdebatan 2 para ulama besar, Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Rusdi. Pernah dengar nama Ibn Rusdi, Pak? Bu, pernah dengar, Bu? Jangan dengarnya Sule aja, Bu. Sule, Andre, itu Sri Sultan namanya. Apa maksudnya
bahasa perdebatan para ulama tadi. Dulu ada namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Tahu ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya banyak buku beliau. Ada Munqiz Minad Dalal, ada Asrarus Salat atau Asrarus Zakat dan lain sebagainya. Beliau pernah menuliskan satu buku judulnya At-Tahafut Al-Falasifah. Apa maksudnya? Beliau dulu pernah membantah tulisannya atau ilmu filsafat yang dikemukakan ketika itu bapak daripada ilmu filsafat ketika itu Ibnu Rusdi. Apa kata dia? Kelak kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang mempelajari filsafat ini, ilmu ini, itu orang-orang yang cenderung akan meninggikan akal. Kalau bahasa lainnya kelompok itu muncul saat ini disebut dengan rasionalisme. Kelompok apa Bapak Ibu? Kapan-kapan kita jelasin Bapak Ibu. Itu panjang Bapak Ibu. Ada rasionalisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme. Termasuk feminisme yang ibu-ibu pernah mengatakan kami perempuan harus bekerja. Itu kelompok feminisme tuh Pak. Itu kelompok perusak. Yang tak terima enggak apa-apa. Emansipasi wanita itu sama. Feminisme jadi satu. Jadi emansipasi wanita itu namanya gerakannya, tapi nama kelompoknya feminisme. Itu satu gerakan itu. Itu merusak itu. Itu gerakan-gerakan liberalisme. Orang-orang liberal yang kemudian membangunkan gerakan tersebut. Nah, rasionalisme itu artinya begini. Orang-orang yang mengangkat tinggi akal. Tetapi kata Ibnu Rusdi, kalau kita tidak menggunakan akal, kita nggak akan bisa beriman. Sehingga Ibnu Rusdi juga membantah tulisan Imam Al-Ghazali dengan bukunya At-Tahafut. Ini dalam bacaan orang-orang filsafat itu mesti membaca itu. Apa maksudnya? Akal yang ditinggikan, akal yang diangkat kata Imam Al-Ghazali. Dan itu terbukti Pak. Orang-orang yang mengangkat akalnya, orang-orang yang mengangkat akal lebih tinggi daripada hati, itu mesti mengatakan bahwa duit itu adalah raja dari segalanya Pak. Kalau tak ada duit tak bisa. Kita ambil contoh. Bisa enggak masjid itu hidup kalau tak ada duit? Apa kata mereka dengan akal mereka? Kalau tak ada duit enggak mungkin ada bangunan ini. Itu bahasanya. Jadi kalau kami tak punya duit, kalau kami tak mampu menghasilkan duit, bagaimana kami mampu membuat kegiatan di masjid? Coba bayangkan. Disitulah kita dirusak akidah kita perlahan-perlahan. Artinya apa? Kita percaya bahwa duitlah yang menggerakkan sesuatu. Sekarang kondisi kita begitu. Kondisi kita begitu sekarang. Semua orang mencari duit. Semua orang mencari duit. Semua orang melatarkan pada duit. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya itu dirhamun. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan duit itu perlu cara. Sehingga cara inilah yang kemudian dua. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Nah sekarang Bapak Ibu boleh cek sendiri. Tidak perlu saya berkoar-koar. Cara yang dihasilkan sekarang ini lebih banyak yang halal apa yang haram. Pandai-pandailah menengok. Dia ada dua, ada halal, ada haram. Yang paling unik lagi bukan masalah halal haramnya lagi yang caranya. Tapi cara yang subhat itu. Aku kan tak makan duit suap. Betul, kau tak makan duit suap. Yang suap bukan dirimu. Yang suap orang lain. Tapi duit suap itu kau belikan kepada mobil. Makan tidak, tapi beli ke mobil. Sama saja. Ente memang tidak korupsi. Yang korupsi orang lain, tapi ente nikmatin korupsi. Dalam bahasa lain, money laundry. Cuci duit. Kita dampak perbuatan cuci duit. Duitnya subhat. Perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor itu yang haram. Cuman karena bagi dua, jadi tanggunglah dosanya sama-sama. Itu maksudnya dia itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi cara. Maka bahasanya dirhamun halal itu Bapak Ibu. Kalau dikaji dalam ilmu ekonomi Islam tentang halal haram. Itu panjang sekali permasalahan halal haram itu. Sehingga muncullah ilmu-ilmu tentang untuk mencari jalan yang lebih baik gitu. Ada namanya kontraktor syariah.
Kan begitu. Biar kontraktor ini tidak haram seutuhnya, dibuat namanya kontraktor syariah. Oh itu tidak seberapa Pak. Laundry syariah. Loh iya Pak, kami tukang teliti Pak. Kami peneliti laundry syariah, kontraktor syariah, hotel syariah. Dulu sempat ada di Jogja itu ojek syariah. Bisa dibayangkan kalau ojek syariah itu gimana modelnya? Pakai tosa atau pakai triplek Pak. Jaga batas, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, banyak yang sudah muncul berbau-berbau ekonomi syariah, akuntansi syariah, bank syariah, gadai pegadaian syariah. Yang belum ada itu mamak syariah. Itu yang susah. Karena sampai kapanpun mamak itu tetap syariah. Gitu. Sehingga mohon maaf ada orang yang membahasakan begini. Anak hasil zina disebutnya nanti disyariahkan. Kapan disyariahkan? Kalau kami dah nikah, kata dia. Jadi anak yang lahir di luar nikah itu dianggap anak yang tidak syariah. Saya bilang wah ini berbahaya. Pemahaman seperti ini sudah berbahaya gitu. Sehingga ketika ingin mensyariahkan nikah dulu bapak ibunya, kemudian baru bisa dikatakan anak syariah. Tapi itu sudah keluar jalur. Mau nikah tetap juga anak itu. Sebenarnya anaknya tidak salah, yang salah perbuatan bapak ibu. Dirhamun halal. Artinya cara. Nah, sekarang bapak ibu boleh lihat cara yang halal itu seperti apa. Orang dengan riba sudah biasa kan, sudah terbiasa. Apalagi sekarang. Bapak ibu kalau lihat sejarah, itu sejarahnya besar sekali pengaruhnya dari negara-negara komunis dan kemudian negara-negara kapitalis. Jadi dua negara ini punya pengaruh besar terhadap permasalahan bunga ataupun riba itu. Saya nggak membahas itu. Nah kembali dirhamun halal. Sampai sini paham apa ibu ya? Cari yang halal. Biarlah hasilnya cuma 800.000 per bulan, 500.000 per bulan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan terlalu tinggi mengangkat akal itu. Kita butuh iman sekarang. Kita butuh iman. Di akhir zaman ini yang dibutuhkan itu iman, bukan akal saja. Akal itu penting, tapi lebih penting lagi iman. Kenapa? Kalau akal tanpa iman rusak dia. Kalau akal tanpa iman rusak. Yang selamat itu mana? Yang akal dengan iman. Karena kalau akal tanpa iman, oh itu banyak Pak. Yang menghalalkan yang haram itu banyak. Jual bakso, orang tidak tahu. Tidak tahu. Tapi ternyata dagingnya daging babi. Banyak Pak. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu, tapi jangan dicontoh ya. Kalau pengen makanan itu enak, campurlah minyak babi. Insya Allah enak. Itu kalimatnya insya Allah enak. Dan itu terbukti Pak. Beberapa teman melakukan penelitian itu, mencoba makanan itu dicampur dengan minyak babi. Wah enak Pak memang. Yang makan siapa? Ya orang lain, bukan dia. Dari sekian banyak orang yang mencoba, non muslim kita minta. Dan mereka bilang memang enak. Nah itulah Pak. Tapi hati-hati. Nah sekarang mencari harta yang halal itu banyak sekali orang-orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini yang harus kita hati-hatikan. Lain waktu kita bahas khusus Pak tentang yang halal dan haram. Kalau kita ketemu lagi insya Allah. Yang kedua, akhun yusta'nasu bihi. Akhun yusta'nasu bihi itu artinya teman setia. Oh, ini kaitannya dengan teman setia. Kalau tak setia berarti pengkhianat. Di akhir zaman itu yang paling banyak memang pengkhianat Bapak Ibu. Pengkhianat itu paling banyak. Saya ambil contoh sederhana. Ini kita mengulang sedikit. Sekian banyak kerajaan Islam, itu rata-rata runtuhnya kerajaan Islam itu, rata-rata dan mayoritas itu pengkhianatan semua. Pengkhianatan. Tidak ada yang tidak pengkhianat itu Pak. Semuanya pengkhianat. Runtuhnya itu karena pengkhianatan. Soekarno karena pengkhianatan. Soeharto karena pengkhianatan. Kan begitu. Tapi ya sebenarnya sudah terlalu lama juga sebenarnya. Dan lain sebagainya. Kerajaan Islam, Samudra Pasai, Indonesia kita ambil contoh. Tapi kalau yang luar banyak Pak. Andalusia, Cordova, Mongol, semua pengkhianatan. Kerajaan-kerajaan Islam itu hancur karena pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Orang di dalam itu Pak. Jadi kita butuh akhun yusta'nasu bihi. Apa maksud akhun yusta'nasu bihi itu? Teman setia. Di akhir zaman kata Nabi, teman setia itu sudah jarang. Orang-orang rata-rata memiliki dzal wajhain. Mereka punya muka dua. Di mana ada keuntungan di situ ada dia. Kalau tak ada keuntungan dia tidak mau. Nah ini kita ambil contoh yang paling sederhana. Contoh dalam urusan politik. Perhatikan baik-baik.
Di mana lawan, di mana kawan. Susah mencari lawan, susah mencari kawan. Yang kita anggap kawan ternyata lawan, yang kita anggap lawan justru jadi. Nah, itu Pak. Karena apa? Karena menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menyalahkan yang betul, membetulkan yang salah. Itu mesti begitu Pak. Maka bahasa yang muncul, udah dimaklumi aja, namanya aja politik. Nggak bisa dimaklumi Pak. Bahasa ini yang kita tidak terima. Kenapa saya katakan tidak terima? Tidak bisa sesuatu yang salah itu dimaklumi, tak bisa. Jangan memaklumi sesuatu yang salah. Membenarkan yang salah, oh maklumi saja dalam dunia politik. Tidak bisa. Dunia politik harus sesuai dengan jalan syariat. Sekalipun politik. Tapi kan di dalam politik banyak tipu daya, susah. Betul, setidaknya kita berusaha. Itu yang paling penting. Sampai sini paham Pak Ibu ya. Nah, kalau kita mengkaitkan tentang pengkhianatan, ya Rab, banyak. Kata Allah, jangan kalian berkhianat kepadaku dan Rasul. Rata-rata pengkhianat itu memang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ingkar janji, pengkhianat. Orang-orang yang tidak menepati, orang-orang yang tidak menjalankan amanah, pengkhianat. Orang-orang yang tak sejalan dengan agama, pengkhianat. Orang-orang yang mengingkari agama, pengkhianat. Orang-orang yang berkata tapi tak menjalankan, pengkhianat. Kaum munafik, pengkhianat. Orang fasik dikategorikan juga. Nah, ini yang berat Pak. Duduk bareng begini, itu kita tidak tahu mana pengkhianat itu. Sehingga mohon maaf, Snok-Horgen itu bisa masuk ke dalam Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai. Itu bukan karena ucuk-ucuk masuk, enggak. Dia belajar Islam dulu, dia bersahadat dulu. Setelah dia bersahadat, dia pelajari Islam, dia pergi ke Mekah dulu. Sampai di Mekah dia hafal Quran, dia pintar bahasa Arab, dia hafal hadis. Balik ke Indonesia, dia masuk ke kerajaan Samudra Pasai, menikah dengan salah satu anggota kerajaan. Setelah menikah di sana, disitulah kemudian dia bisa memborbardir Islam yang ada di tanah Aceh. Hanya satu-satunya manusia. Setelah tahu kehancuran kerajaan Samudra Pasai, keluar dia. Balik dia ke Jawa Barat. Sampailah mati tidak tahu. Entahkah mati di situ ataupun di Belanda, kita nggak tahu. Sampai sini paham Pak ya? Pengkhianatan Pak. Ali mati karena pengkhianatan. Meninggalnya Ali itu karena pengkhianatan. Utsman meninggal karena pengkhianatan. Coba bayangkan, pengkhianatan semua yang mereka lakukan. Tidak ada yang tidak pengkhianatan. Utsman ibn Affan pengkhianatan, Ali pengkhianatan, Hasan pengkhianat, Husain pengkhianat, Muawiyah begitu juga, Abbasiyah begitu juga. Sehingga muncul dalam sejarah itu perang saudara pertama kali. Perang saudara pertama sekali dalam sejarah Islam itu terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentang perang Jamal, perang Siffin, kelak kemudian muncul perang saudara yang lain disebut dengan perang Karbala. Sampailah seterusnya Bapak Ibu. Ini sejarah. Karena apa? Karena tak ada lagi yang disebut dengan saudara yang setia. Akhun yusta'nasu bisi itu tak ada. Makanya Bapak Ibu kita butuh. Tapi kebalikan daripada itu, Allah menjanjikan lebih. Setiap para sahabat, orang-orang di antara kita yang beriman Bapak Ibu, itu punya satu kelebihan. Kita bisa memberikan syafaat kepada kawan kita Pak. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi kata Nabi dalam hadisnya, falyukhallil, bersahabatlah dengan orang yang sejalan dengan agamamu. Karena apa? Engkau bisa memberikan syafaat. Karena kita masuk surga Bapak Ibu itu tidak sendiri-sendiri. Kita masuknya itu bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara. Entar ente masuk dalam surga rame-rame, tidak sendiri-sendiri. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Masuk surganya rame-rame, jangan sendiri-sendiri. Tapi masuk nerakanya bagaimana? Sama-sama. Juga sama-sama. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kelak mereka masuk ke dalam neraka juga barang-barang. Karena pengkhianatan mereka, karena kerjasama mereka. Jadi Yahudi, Nasrani karena kerjasama menghancurkan Islam. Jadi mereka masuk neraka barang-barang. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah sekarang, apa yang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk tidak setia? Duit. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Yang mempengaruhi manusia untuk bisa berbuat tidak setia, itu duit. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, kedekatan dengan penguasa.
Orang kalau sudah dekat dengan penguasa, manis dada minas sultani kurban, illas dadu minallahi bu'dan. Orang kalau sudah dekat dengan penguasa, ini dalam bahasa hadisnya begitu, dia sudah akan jauh dari Allah itu. Tapi apakah begitu sebenarnya? Ya secara mayoritas begitu. Kecuali orang-orang yang imannya kuat. Tapi Bapak Ibu pandai melihat sendiri. Saya tak mau kasih contohnya langsung. Nanti Bapak Ibu aja yang tembak sendiri. Oh begitu gitu. Tapi jangan pula suuzon, tak boleh. Artinya berpikir husnuzon penting, tapi berhati-hati dalam melihat langkah orang-orang yang tak sejalan dengan agama juga penting. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Apa yang mampu merubah mereka? Satu, duit. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, kedekatan dengan penguasa. Kalau sudah dekat dengan penguasa, hilang Pak. Tidak ada. Hari ini dia bisa berkata A, besok hilang jadi B. Baiknya bukan main dengan kita. Kapan kita ngopi bro? Oke, ngopi. Naik dia di atas, kenal pun tidak. Ente siapa? Suruh tunggu dulu. Bisa menunggu dia datang tuh berjam-jam. Padahal di dalam kantor tuh dia nggak ngapa-ngapain. Hanya pengen ingin dihormati, pengen ingin dimuliakan, pengen ingin diperhatikan, atau pengen menampakkan karena dia punya kemuliaan, lebih derajat, ketinggian dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, yang nunggu tuh kawan dia, yang pernah dulu bareng sama dia, pernah satu kelas, pernah makan bareng, pernah ditraktir malah. Justru yang ditraktir itu yang mengkhianati kita. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kasus hari ini begitu. Jadi pengkhianatan itu selalu ada. Kenapa? Karena itu ciri dari manusia munafik. Nah manusia munafik itu sampai kiamat nggak akan habis Bapak Ibu. Karena mereka yang tersisa nanti di akhir zaman. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang ketiga, sunnatun yu'malu bihi. Jadi memang nanti di akhir zaman itu sunnah-sunnah Nabi mulai hilang. Ini sudah kita jelaskan juga. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud sunnah yang tidak dijalankan itu, ini karena juga berpikir dengan akal. Jadi gini, pengaruh kaum liberal terhadap kerusakan sunnah itu juga banyak. Misal Bapak Ibu sholat tidurnya menghadap kanan atau ke kiri? Jujur aja Pak, menghadap kanan atau ke kiri atau telentang begini? Gitu deh gitu. Sunnahnya menghadap kanan atau kiri? Masuk kamar mandi doa apa tidak? Insya Allah Ustaz kalau ingat, kalau tak ingat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan muncul bahasa-bahasa yang dari kaum-kaum yang tak suka dengan sunnah Nabi itu. Apa kata mereka? Asal yang penting tidur. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Ini kalimat ini dengarin baik-baik. Yang penting tidur. Mau doa kek mau tidak, kek mau menghadap ke kanan, kek mau menghadap ke kiri, kek terserah, yang penting tidur. Minum berdiri apa duduk? Yang penting minum. Kan ada juga hadis minum berdiri. Sampai sini paham ya? Ini bahasa yang sederhana. Artinya ini bahasa-bahasa yang meremehkan sunnah namanya. Ini jangan ada yang tersinggung. Jenggot. Sunnah Pak, pakai jenggot itu sunnah. Kalau yang tak ada jenggot bagaimana? Tak usah dipaksakan juga. Tak usah dikikis-kikis begini. Karena ada orang yang mengikis, lagi tak muncul jenggotnya, tidak dikikisnya begini doang. Nah, artinya kalau yang sudah ada jenggotnya, jagalah jenggotnya. Kalau peliharalah jenggot itu. Tapi kalau tidak punya jenggot, mohon maaf, ya mungkin karena hormon dan lain sebagainya, ya nggak usah dipaksakan harus pakai minyak dan lain sebagainya, nggak usah juga. Sampai sini paham Pak? Apa sunnah yang lain yang diremehkan? Banyak Pak. Banyak sunnah Nabi yang diremehkan tuh banyak. Bangun tidur langsung ke kamar mandi. Atau ngapain dulu? Doa dulu. Nah, sebelum doa ada enggak sunnah lagi? Ada Pak. Sebelum sholat, bangun dari tidur itu sunnahnya berdiam diri dulu. Berdiam diri. Ngapain berdiam diri? Tengok dulu mata tuh. Dikucek-kucek dulu mata, kalau taik matanya besar, hilangkan dulu. Begitu iya. Kemudian setelah itu baru berdoa. Setelah berdoa ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi jangan langsung wuduk dulu, cuci tangan dulu. Banyak kalau mau bicara tentang sunnah itu. Itu nanti tidak akan di akhir zaman sudah tidak ada. Sudah mulai tidak ada. Orang pakai jubah dipandang salah. Kalau dulu begitu Pak.
Ini saya kasih contoh dan real. Masuk saya ke masjid, salah satu masjid di Yogyakarta. Saya sebut aja lah, masuk Masjid UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Setelah kita masuk, kita pakai kain sarung. Sholatnya pakai kain sarung nih. Apa kata mereka? Ada kaum-kaum liberal di situ, banyak. Apa kata dia? Ini mau sholat Jumat atau mau ngapain nanti, kata dia. Jadi asing bagi mereka kalau kita sholat pakai kain sarung atau pakai jubah. Yang benar itu ya sholat pakai celana. Kalau pakai peci, ya termasuk asing juga. Biasa aja lah, enggak usah pakai peci lagi, biasa aja lah biar nampak kayak begitulah kata dia. Jadi kalau orang dipakai peci itu disebut sok alim, sok suci. Pakai jubah begitu Pak bahasanya. Itu tahun 2010. Karena di Jogja itu ada namanya kelompok liberal. Ada kumpulan-kumpulan kelompok. Jadi di Jogja itu banyak Bapak Ibu. Ada kumpulan kelompok liberal, ada kumpulan kelompok kaum-kaum Syiah. Itu ada. Rausan Fikr itu Syiah. Kemudian teman-teman liberal. Ada lagi orang-orang yang kemudian satu kelompok lagi Mizan namanya. Ini bukan percetakan ya, tapi nama kelompoknya Mizan. Itu orang-orang yang ingin memunculkan metode pengambilan hukum yang baru. Pokoknya banyak lah Bapak Ibu. Ada namanya pesantren waria. Jadi kalau pengen masuk sana pergilah. Ada pesantren waria. Jadi di mall Jogja itu pintu pertama itu untuk gay, pintu kedua masuk mall itu ada untuk lesbi. Loh kok hafal begitu? Ya kita pernah menjajaki Bapak Ibu. Jadi kita tengok tuh di mana mereka kumpul gitu. Nah, itu kerjaan kami dulu Bapak Ibu. Kita cari tahu sampai laki-laki di mahasiswa itu yang kemayu itu Pak. Nah, itu kita tangkap, itu kita suruh di fitness itu. Biar jangan kemayu laki-laki kok kayak cewek gitu. Itu tanda akhir zaman juga itu Bapak Ibu. Jadi banyaknya orang-orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kembali ke masalah tadi. Sunnah yang kelak di akhir zaman itu tidak dikerjakan. Banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, kalau tidak dikerjakan, berarti sunnah kalau tidak dikerjakan kan tidak ada dosa. Kita tidak berdosa. Yang menjadi masalah pada masa Daulah Abbasiyah muncul kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Dan kelompok itulah yang kemudian yang juga sampai saat ini masih ada. Orang-orang yang berusaha menghilangkan sunnah, pada hakikatnya mereka benci dengan sunnah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jangan ada yang tersinggung. Baik, nah itu satu hadis. Baru satu hadis. Dan kita tidak perincikan secara detail. Karena banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Nah, kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi, ada permasalahan yang disebut begitu indahnya Bapak Ibu bahasa ini disebut kata para ulama begini. Kata Nabi begini. Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah keberkahan kepada negeri Syam. Yang kedua, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikanlah ya Allah keberkahan kepada negeri Yaman. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, wa fi najdina, apakah di Najd juga begitu? Kata sahabat. Kata Nabi ulang lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat nanya lagi, gimana kalau di Najd ya Nabi? Nabi kemudian tidak mengatakan, Nabi tidak melanjutkan, tapi Nabi mengatakan dengan hadis yang lain, kata Nabi, hunaka al-zalazil wal fitan wa biha yatlu' qarnus syaitan. Jadi kata Nabi, nanti kelak di Najd itu akan muncul para pemuja setan. Nah, ini berat mentafsirkannya Bapak Ibu. Karena ini banyak multi tafsir. Kalau dari kalangan teman-teman salafi berpahamkan begini. Yang dimaksud dengan munculnya nanti kornus syayatin itu atau kornus syaiton itu, sebagian golongan mengatakan itu munculnya orang-orang yang berasal dari daerah Najd itu tadi, orang-orang yang memuja setan. Maksud memuja setan ini tidak bahasa betulan, tapi bahasa kiasan. Artinya seperti kejadian-kejadian yang terjadi oleh ahlul Kufah. Tahu ya Kufah Bapak Ibu ya? Kufah itu Irak. Apa kejadian yang muncul di sana? Satu, Syiah. Tahu sampai sini Bapak Ibu ya?
Syiah. Jadi muncul sejarah Syiah itu dari situ Bapak Ibu. Nah orang Syiah ini banyak kelakuannya. Kelakuan Syiah itu apa? Salah satunya Imam 12. Membenci para sahabat. Inilah yang disebut oleh mereka muncul golongan-golongan pemuda-pemuda, orang-orang masyarakat yang kemudian mohon maaf mengagungkan tradisi-tradisi yang tidak baik. Tradisi Karbala, tradisi pukul badan, Imam 12. Kalau tidak ada Imam 12, mereka nggak akan percaya selain daripada Imam 12. Tak ada yang mereka percayai selain daripada nabi yang maksum. Mereka punya 12 lagi, 12 imam yang maksum. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai azan mereka pun sudah ada namanya Asyhadu anna aliyah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi azan mereka itu ditambah dengan Ali, saking mereka memuja Ali. Artinya apa kata mereka? Akan ada kelompok-kelompok tertentu yang akan memuja manusia lebih daripada sang pencipta. Kalau bahasa mereka begitu. Tapi ada bahasa lain Bapak Ibu. Ini banyak multi tafsir. Saya sampaikan dulu tafsir-tafsir yang lain. Dalam tafsiran yang lain mengatakan akan muncul di Najd itu orang-orang yang merusak, yang disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab, atau bahasa lainnya Wahabi. Tapi ini bahasa multitafsir, jangan salah paham. Tadi sudah dari kalangan teman-teman Salafi. Kemudian kalangan orang-orang yang ingin merusak juga sama. Pemahaman mereka demikian. Muncul nanti di Najd itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab, salah satu contoh. Kenapa? Siapa dia? Yang memunculkan satu kelompok yang disebut dengan Wahabi. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi kemudian ada pemahaman lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pemahaman lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelak akan muncul dari negara di situ. Artinya Najd itu Bapak Ibu kalau dalam pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani itu disebut dengan Irak, kota Irak yang sekarang. Di situ akan muncul kelompok-kelompok yang mohon maaf disebutkan oleh beliau itu yang mereka tidak lagi memuja Allah, tapi yang mereka puja adalah dunia. Di sini yang disebut dengan tanduk setan tadi adalah orang-orang yang terlalu meninggikan akal kemudian mencari dunia untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga tidak ada lagi namanya agama, mereka lagi tidak percaya dengan Rasul, mereka tidak lagi mau kembali kepada Al-Quran. Tapi yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Tradisi-tradisi yang dulu nenek moyang mereka lakukan kembali. Tapi ada kelompok lain yang berpahaman yang lain. Apa maksudnya? Mereka sebut dengan tanah timur. Tanah timur tengah itu Bapak Ibu disebut dengan Najd juga bagi mereka. Apa itu? Kata mereka, seperti Zam-Zam Tower kata dia. Itu yang disebut dengan tanduk setan kata dia. Jadi ada 4 pemahaman Bapak Ibu yang saya utarakan. Kalau saya berpandangan pada pandangan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tak jauh berbeda sebenarnya dengan pandangan yang pertama. Artinya apa? Dulu Karbala muncul dari kelompok tersebut Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib itu dikhianati oleh orang Ahlul Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Saking pengkhianatnya mereka kepada Ali, mereka yang menginginkan Ali berdamai dengan kelompok Muawiyah, mereka juga yang keluar dari barisan Ali, yang kelak kelompok tersebut disebut dengan Khawarij. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi yang muncul 2 kelompok ketika itu. Ali berperang dengan Muawiyah masih jadi satu kelompok. Selesai berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin, balik mereka terpecah jadi 2. Satu pengikut Ali yang kelak disebut dengan Syiah, mereka sendiri yang menamakan Syiah tapi Ali tidak menamakan Syiah. Yang kedua kelompok yang keluar dari barisan Ali yang disebut dengan Khawarij. Siapa mereka? Dari situ semua Pak, dari Ahlul Kufah semua. Siapa Ahlul Kufah tadi? Ahlul Iraq, orang-orang Irak. Apa yang muncul? Khawarij. Kurang ajar apa Khawarij itu? Hancur Pak. Khawarij itulah yang melakukan kehancuran sampai saat ini Bapak Ibu. Saat ini disebut dengan Neo Khawarij. Terorisme itu Khawarij itu. Terorisme itu Khawarij. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ada namanya NII, itu juga Khawarij itu. Negara Islam Indonesia. DII, Daulah Islam Indonesia. Juga sama. Orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, orang-orang yang menganggap orang lain kafir, orang yang menganggap bahwa diri dia tak sejalan dengan agama Islam yang lain,
Itu Khawarij namanya itu. Secara sifat, secara karakter. Karena mereka karakter orang Khawarij itu kalau tak sejalan dengan mereka harus bunuh. DII dulu begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluar dari Daulah Islam Indonesia, maka mohon maaf Bapak Ibu, itu kita langsung ditembak mati. Langsung ditembak, dibunuh. Sama Khawarij begitu. Saking kejamnya Khawarij itu, ada seorang sahabat yang sedang berjalan melintasi perbatasan Harura bersama istrinya sedang hamil. Ditanya sama laki-laki tadi, sahabat yang jalan tadi tentang Ali, dijawabnya dengan baik. Ditanya tentang Utsman, dijawabnya dengan baik. Ketika ditanya tentang Ali, dijawabnya dengan baik. Ketika dia tanya tentang tahkim yang dilakukan Ali kepada Muawiyah dalam perang Siffin itu, kemudian dijawab sama dia, Ali lebih tahu daripada Anda. Seketika itu dibunuh Pak. Perut wanita yang hamil tadi dibedah langsung. Anak dalam janin tadi yang dalam rahim ibunya itu dibunuh di tempat. Itu parahnya kaum Khawarij. Siapa mereka karakternya? Salatnya lebih rajin daripada bapak semua. Baca Qur'annya lebih fasih daripada bapak semua. Hafal Qur'an dia, lebih hafal dia daripada kita Bapak Ibu. Tapi mereka itu orang-orang pinggiran ahlu Kufah tadi Pak. Yang berada di pinggir-pinggir Kufah, yang tadi keluar dari barisan Ali, mereka keliling sekelilingnya Kufah tadi, mereka cari Bapak Ibu, orang-orang awam yang ada di sekeliling-sekeliling tadi untuk bisa ikut mereka. Setelah banyak pengikutnya 12 ribuan lebih, mereka kemudian membuat satu kelompok disebut dengan Khawarij tadi. Mereka kemudian menyerang. Siapa yang diserang? Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Karena tak sejalan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bertahkim selain daripada Quran. Maka kelompok Ali, Muawiyah, Aisyah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan lain sebagainya, semuanya bagi mereka kafir. Jadi kalau ada kelompok-kelompok takfiri hari ini Bapak Ibu, itu perlu dicurigakan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu, man kafara fahuwa kafir. Agama mengatakan yang mengkafirkan orang dia kafir. Itu sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik. Nah, apa pemahaman hadis yang tadi? Di Irak itu muncul Bapak Ibu. Satu tadi sudah kita sampaikan. Karbala, pengkhianatan yang dilakukan ahlu Kufah kepada Al-Husain. Ahlu Kufah mengirim surat kepada Husain dalam tragedi Karbala. Sekian banyak para kabilah mengirim surat, lebih dari 500 surat, meminta Al-Husain untuk datang ke Kufah untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Disetujui Pak. Disetujui oleh Al-Husain. Datang di perbatasan, dihabisi Al-Husain di Karbala. Siapa yang pengkhianatnya? Ahlu Kufah. Setelah pengkhianatan mereka terhadap Husain, mereka juga yang kemudian memunculkan tradisi yang disebut dengan pukul badan tragedi Karbala. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa maksudnya? Mereka lakukan tipu daya. Apa tipu dayanya? Pengkhianatan. Apa pengkhianatannya? Mereka yang merusak, mereka yang berkhianat kepada Al-Husain, mereka juga yang bersedih di tanah Karbala. Ya Allah, maafkanlah Al-Husain. Ya Allah, berkahilah Al-Husain. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang membunuh Al-Husain. Pembunuh Al-Husain siapa? Ahlu Kufah juga. Itu kurang ajarnya Pak. Pengkhianatan terhadap Al-Hasan, abangnya Al-Husain, sama Pak. Yang meracuni Al-Hasan ahlu Kufah. Kenapa? Karena Al-Hasan ditakutkan akan menjadi khalifah setelah Muawiyah. Dan dibuatlah propaganda Pak. Nah ini sejarah Bapak Ibu. Kalau kayak gini ini sejarah. Di sini kita sudah lihat Bapak Ibu. Nah sekarang apa yang terjadi? Antara Iran dan Irak sama-sama punya satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Dan Syiah itu kelompok takiyah. Saya bilang kelompok apa mereka? Syiah itu pengkhianat Bapak Ibu. Kelompok bermuka dua. Kalau Bapak Ibu tanya kepada mereka, mereka akan sampaikan kebenaran. Mereka akan sampaikan kebenaran, tapi mereka di belakang kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah ketika kita tanya, kok dia bertanya dengan baik, menyebutkan dengan baik Pak Ustaz? Iya, namanya taqiyah namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Jadi Syiah itu berat Bapak Ibu. Lebih daripada munafik lagi. Lebih daripada munafik. Kenapa? Karena mereka juga Islam. Mereka juga Islam, tapi ada juga Syiah yang tidak Islam. Artinya mereka ngakunya kami Syiah, kami bukan Islam tapi kami
Syiah itu Syiah tingkat tinggi lah Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, yang disebut dengan tanduk syaitan tadi adalah pemuja setan. Pemuja setan ini adalah bahasa lain kata para ulama itu pemuja dunia. Nah, ada juga yang berpahaman bahwa kelompok orang-orang yang kemudian memuja dunia itu disebut juga pemuja setan. Hanya saja diidentikan tempatnya disebut dengan Irak atau Najd tadi. Nabi pernah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi tidak semuanya. Jadi berpahamnya begini. Apakah semua orang Irak itu begitu? Tidak. Sama dengan kita juga. Di Indonesia ada yang baik, ada yang buruk. Di Yaman ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian di Syam itu Damaskus ada yang baik juga ada yang buruk. Tapi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah mayoritas perbuatan yang muncul para pemuja setan tadi dari situ. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan tanafusud dunya. Ada orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia. Itu juga bagian daripada disebut dengan bagian daripada pemuja setan. Setan itu punya banyak cara Bapak Ibu agar Bapak Ibu cinta terhadap dunia. Punya banyak cara. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang banyak cara dalam mendusta itu dia sedang bermain dengan setan itu. Ini orang kok kerjanya nipu aja. Ditangkap tak tertangkap. Itu berarti dia sedang menjadi pengikut setan itu Bapak Ibu. Jadi banyak cara yang dia lakukan. Baik. Yang ketiga, zikrul bayan bi anad du'at ilal fitan 'inda wuqu'iha innama huwa du'atun ilan nari na'udzubillahi minha. Ini agak keras sedikit Bapak Ibu. Kelak di akhir zaman kata Nabi melalui lisannya Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman menukil dari perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di akhir zaman, saya ambil potongannya saja. Kata Nabi di akhir zaman ada namanya du'atun ila jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Nah, ini agak susah nak menjelaskan sedikit nih Bapak Ibu. Bahasa lainnya sebenarnya ulama su Bapak Ibu. Dan ini sudah kita beberapa tempat sudah kita bahas tentang ulama su ini Bapak Ibu. Udah ulama su. Ini agak berat mengatakannya. Ulama su itu ulama yang punya perangai yang buruk. Ulama yang kemudian tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Ulama cinta dunia. Ulama yang pamer-pamer. Mau pamer harta kek, mau pamer rumah kek, mau pamer apapun silahkan. Kalau ada ulama yang pamer berarti dia sudah cinta dunia itu Bapak Ibu. Itu ulama su itu. Kalau ada ulama lebih penting pula duit daripada pengajian lagi itu lain itu Bapak Ibu. Itu sama itu Bapak Ibu. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, ada ulama itu yang seperti air pam. Kalau tak dibayar tak keluar. Nah, itu tidak bisa kita ingkari Bapak Ibu. Memang ada begitu. Cuman kalau kita panjang lebar tentang ulama su ini nanti pasti banyak yang sakit hati nih. Begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah talbisul iblis. Apa maksudnya talbisul iblis? Cara iblis merusak. Cara iblis merusak. Kalau susah lewat pribadi, maka dia akan cari orang lain. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka ujian terberat bagi seorang dai, ujian terberat bagi seorang ulama adalah diri dia sendiri dengan keilmuan dia tadi. Apakah ilmu dia untuk dunia dia atau ilmu dia untuk Allah? Maka disebutkan dalam hadis yang lain kata Nabi. Dia ini hadis-hadis kursi. Kata Nabi, "Fima ta'allamtal ilma wa fima qara'tal Qur'ana." Kata dia, "Ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika." Kata orang tadi kepada Nabi, kepada Allah, "Aku mempelajari ilmu agama karena Allah. Aku membaca Al-Quran karena Allah." Kemudian Allah katakan, "Kadzabta, ente dusta." Wa taqulul malaika kadzabta. Kata malaikat, ente dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Ente belajar ilmu biar dipanggil alim. Ente baca Quran biar dipanggil qari. Sehingga orang-orang yang tujuannya belajar ilmu biar dipanggil alim, orang-orang yang membaca Quran biar dipanggil qari, mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang kelak ilmu mereka tujukan untuk dunia. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, menukil dari perkataan Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran tujuannya untuk dunia. Sama Pak, sama. Dan ini Bapak Ibu masalah kita hari ini. Masalah kita hari ini. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu.
Banyak, ini jangan ada yang tersinggung nih Bapak Ibu ya. Banyak para dokter itu yang beli jabatan, beli gelar tuh banyak. Dan juga ada anggota dewan itu yang beli gelar itu ada. Tapi saya tidak tahu anggota dewan mana gitu kan. Sebenarnya bukan tak tahu Bapak Ibu, tak enak menyampaikannya. Tapi ada anggota-anggota dewan yang beli gelar. Ada orang-orang yang beli biar dipanggil doktor, biar dipanggil magister. Coba bayangkan. Tujuannya apa? Mengelabui manusia. Kalau dia sudah doktor kan, wow, doktor gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Wow, profesor. Allah sudah sampaikan kalimat itu dan ini berkali-kali. Hari ini kita ulang kembali kalimat itu dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunia. Kalau ada manusia yang bergelar, yang dengan gelarnya itu mereka akan kalian akan terhipnotis dengan apa yang mereka sampaikan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ada profesor di sini berbicara, kemudian di sini ada magister juga yang berbicara, kira-kira Bapak Ibu lebih percaya profesor atau magisternya? Hari ini magister Pak. Sebagian besar profesor, betul. Karena nengok gelar profesor tuh orang dah takut. Profesor berat. Tapi kan kita nggak tahu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi hari ini muskilah kita begitu. Jadi saking sudah masuknya di dalam dunia segala lini kehidupan Bapak Ibu. Makanya kata guru saya, penting adanya world view of Islam. Islamic world view. Artinya tatanan kehidupan, cara pandang kehidupan yang Islami itu penting untuk saat ini. Di akhir zaman itu penting. Apa maksudnya? Kembali kepada jalannya Allah itu penting. Kembali kepada keimanan yang kuat itu penting. Karena susah Bapak Ibu. Hari ini kita banyak musuh kita Bapak Ibu. Musuhnya Bapak Ibu itu banyak. Ada pluralisme, sekulerisme, orang-orang yang menjauhkan nilai agama dari kehidupan politik, kemudian tatanan kehidupan pemerintah. Jangan kau bawa urusan agama dalam ini lagi. Gitu. Pernah dengar begitu bahasanya? Nah, itulah tuh Pak. Cara-cara mereka ingin menyingkirkan nilai-nilai agama. Ini saya ungkit sebelum kita tutup, sejarah singkat saja. Jadi Bapak Ibu, tujuan kaum liberal, orang-orang Eropa itu cuman satu tujuannya. Bagaimana caranya menjauhkan nilai agama dari orang-orang Islam itu sendiri. Tidak apa-apa dia berislam silahkan. Tapi mereka tidak menjalankan nilai-nilai agama. Ya sholat sekedar sholat. Tapi mereka nggak tahu nilai sholat itu apa. Puasa sekedar puasa, tapi mereka nggak tahu nilai puasa itu apa. Zakat ya sekedar zakat, tapi mereka nggak tahu nilai zakat itu apa. Nah, begitulah kita hari ini Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, kenapa banyak orang penghafal Quran, tapi sedikit orang yang bertadabbur dengan Al-Quran. Orang Eropa itu ada namanya ilmuwan Eropa. Pernah dengar ya nama-nama ilmuwan itu Bapak Ibu yang dari Barat itu kan banyak Bapak Ibu. Tak perlu disebutkan Bapak Ibu dah tahu semua. Ada namanya Neil Gossam. Neil Gossam itu orang Australia. Dia cuma mempelajari ayat-ayat alam semesta. Masuk Islam gara-gara ayat alam semesta. Kalau kita tidak, sudah Islam paham pun tidak ayat semesta itu apa. Itu perbedaan kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kita jangan sekedar belajar Al-Quran, tapi kita harus bertadabbur dengan Al-Quran. Non-Muslim itu, orientalis itu dia pelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Biar bisa menjadi orang-orang yang mengerti. Awalnya tujuannya biar merusak Islam. Tapi alhamdulillah sebagian di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu yang kita inginkan Pak. Nah kita pengen kokohkan keislaman kita dengan bertadabbur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak sembarangan. Kata Kunto Wijoyo, itu Al-Quran itu sebagian daripada ilmu. Katanya. Bahkan yang mengatakan dalam pandangan yang lain, para ulama yang lain itu mengatakan bahkan di dalam Al-Quran itu ya ilmunya di situ. Gitu deh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Alhamdulillah kalau tidak ada. Ada pertanyaan Pak? Ibu-ibu? Aman? Kalau tak aman kita cari aman Pak. Kalau kurang aman kita cari keamanan nanti insyaallah. Saya kira tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sebelum kita tutup mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa menjadi penerang bagi kita
bisa menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Setidaknya dari hadis yang pertama kita bacakan tadi, kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang bermaksiat kepada Allah. Kita jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syubhat. Kita jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan khianat dan lain sebagainya. Kelak kita insya Allah menjadi orang-orang yang ditunggu oleh Allah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah. Yauma liqa'a rabbih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته